Bab 230. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tuanku, ada 15 kaktus dalam gugus 400 meter di depan. Itu dianggap kaktus milikku yang menyamar. Jadi, berikan perhatian khusus. Maju dan hancurkan mereka. Tuanku, 2 kodok emas di oasis sedang kawin. Lebih bijaksana memotong mereka. 2 bos lapangan muncul pada saat yang sama. Ini adalah jackpot. Jackpot. Tuanku, puluhan katak gurun mengejar kita 800 meter di belakang. Kita harus mempercepat atau mereka akan menangkap kita. Apakah mereka ingin membalas dendam untuk katak emas? Oke, berhenti. Kita akan bertemu mangsa yang bersedia datang kepada kita. Tuanku, ada sarang kecil Giant Worm di bawah gunung. Masuk dan sapu mereka. Petik 2. Dari langit, Huroi dapat memahami medan terlebih dahulu dan menemukan musuh. Jika dia bergantung pada kemampuan kepanduannya sebagai penguasa Drake, dia akan dapat meminimalkan bentrokan mereka dengan monster, sampai mereka mencapai tujuan. Tapi, siapa itu Grid? Dia antusias setelah tidak berburu untuk waktu yang lama. Jadi, monster barat ditakdirkan untuk dihancurkan. Jika Huroi menemukan musuh, Grid bergegas masuk, daripada menghindarinya. Karena itu, anggota Overgearet menjadi lelah. Pan, sial, bukankah Grid bosan? Aku merasakannya setiap saat, tapi, stamina Grid jauh lebih tinggi daripada yang kita pikirkan. Panas sekali. Sangat sulit untuk berbaris melalui padang pasir. Anggota Overgearet adalah peringkat teratas, tapi mereka juga player. Karena pertempuran berulang dan panas, stamina mereka dengan cepat habis. Di sisi lain, Grid baik-baik saja. Staminanya 2 kali lebih tinggi dari anggota Overgearet, berkat stat perseverance-nya, yang ia angkat melalui kerja kasar dan blacksmith. Tidak peduli seberapa kuat monster di barat, bos ladang memiliki batas yang jelas. Bos lapangan lebih lemah dari bos quest atau bos Dungeon, dan tingkat drop item mereka juga rendah. Grid dan anggota Overgearet berburu 1 kaktus besar dan 2 kodok emas. Tapi, hanya memperoleh 2 item epic dan 5 batu tambahan. Saat Grid merasa kecewa. Sungai. Kita akhirnya tiba. Kelompok itu tiba di Sungai Heben. Itu hanya 10 jam dari Raidan. Jika mereka sepenuhnya mengeksploitasi kemampuan scout milik Huroi, mereka akan dapat tiba dalam 3 jam. Namun, Grid melakukan perjalanan mereka, setidaknya 3 kali lebih lama. Grid, semua anggota guild lelah. Sudah larut malam, jadi mengapa kita tidak istirahat? Pon menyarankan. Grid memeriksa status anggota Overgearet. Aku mengerti. Bersiaplah untuk berkemah. Pemulihan stamina berjalan lambat di luar ruangan. Makan dan istirahat sederhana tidak cukup. Jadi, lebih baik tidur sebentar. Anggota Overgearet berkumpul di dekat sungai dan mengeluarkan tenda dari persediaan. Mereka terkesan, ketika mereka melihat Grid mengatur miliknya. Itu karena, skill membangun tenda Grid tidak biasa. Wow, bukankah ini luar biasa? Ini pertama kalinya, aku melihat seseorang membangun tenda secepat Grid. Apakah dia benar-benar membuat banyak tenda? Apakah dia sering pergi berkemah? Berkemah apa? Grid tidak punya teman untuk pergi berkemah. Alasan mengapa skill membangun tenda Grid begitu baik adalah, karena dia terlatih sepenuhnya dalam ketentaraan. Grid memiliki lebih dari 3.000 poin flexibility. Sehingga, dia dapat mendirikan tenda beberapa kali lebih cepat daripada player biasa. Apakah ada keuntungan membangun tenda dengan cepat? Tidak, kenyataannya itu tidak akan membantu, kecuali dia memiliki kekasih untuk melakukan perjalanan berkemah. Mari makan. Setelah pembangunan tenda selesai, anggota Overgearet duduk di depan api. Makanan yang mereka siapkan adalah hal biasa. Itu adalah kentang pelangi, satu-satunya makanan yang saat ini ditanam di Raidan. Aku muak makan ini, untuk setiap kali makan. Aku setuju. Kentang pelangi memiliki 7 rasa. Bagian merah memiliki rasa daging, bagian kuning adalah rasa udang goreng, bagian oranye adalah saus jeruk keprok, dan sebagainya. Rasanya lembut, kuat, atau lesat. Tapi pada akhirnya, itu hanya kentang. Pada dasarnya, itu sulit, karena mereka harus makan ini setiap kali makan. Akan lebih baik, jika kita memiliki koki yang baik. Dalam kasus koki dengan skill memasak yang tinggi, adalah mungkin untuk membuat makanan menggunakan rumput liar dan monster. Selain itu, hidangan akan memberikan buff kecil. Jadi, itu kemampuan yang sangat berguna. Euphemina dapat menduplikasi skill memasak. Euphemina tidak termasuk dalam serangan ini. Saat ini, dia membuat kontribusi besar untuk pengembangan urusan keamanan dan internal Raidan, dengan menduplikasi skill seperti penjinakan monster, blacksmith, alkimia, bangunan, terlalu banyak bergantung padanya untuk memasak juga. Jadi, Grid menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa selalu bergantung pada Euphemina. Dia mungkin meninggalkan guild. Bahkan, ada batas untuk hanya mengandalkan satu orang. Jadi, Grid memutuskan, jika lebih baik merekrut player dengan berbagai kelas menengah, seperti Koki. Sekarang, mataku lelah. Apa yang harus kita lakukan? Anggota guild menghabiskan makanan mereka. Grid bangkit dari tempatnya dan menyatakan. Serahkan posisi jaga kepadaku. Semua orang, kamu harus tidur nyenyak.
Grid telah matang dan sekarang mengorbankan dirinya untuk rekan-rekannya. Tapi, anggota Overgeared menolak. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid adalah kekuatan inti dari grup Raid ini. Kamu tidak bisa berlebihan. Jangan khawatir, aku masih baik-baik saja, karena aku punya banyak stamina. Tidak cukup hanya untuk baik-baik saja. Kamu harus siap, lawannya kuat. Pada akhirnya, Grid dikeluarkan dari daftar penjaga dan anggota mulai berkonsultasi di antara mereka sendiri. Waktu istirahat yang dijadwalkan adalah 4 jam. Sementara itu, 8 orang harus berjaga-jaga dalam interval 30 menit. 8 orang dengan stat stamina tertinggi, harus berkorban 30 menit. Setiap saat. Semakin tinggi status stamina, semakin tinggi stamina maksimum, dan semakin cepat kecepatan pemulihannya. Karena itu, posisi penjaga selalu diambil oleh tanker. Vanner dan Toban mengerang. Aku lelah menjadi tanker sepanjang hari. Sebuah tanker adalah orang berdosa. Ini mungkin metode yang masuk akal. Tapi, tanker tidak bisa membantu mengeluh. Lowell memperhatikan mereka dan membuat saran yang bijak. Mengapa Piaro tidak berjaga-jaga? Dalam perjalanan ke sini, itu sudah jelas, tapi Piaro tidak ikut serta dalam pertempuran apapun. Dia hanya harus berjalan. Lowell menduga, jika Piaro masih memiliki banyak stamina yang tersisa. Seorang petani legendaris harus memiliki statistik dasar yang tinggi. Pergantian penjaga 4 jam, seharusnya tidak menjadi beban besar baginya. Piaro dengan mudah mengangguk pada saran Lowell. Aku mengerti, serahkan padaku dan tidur nyenyak. Oh. Wajah anggota Overgeared cerah. Mereka tidak tahu, mengapa Piaro berpartisipasi dalam raid ini. Tapi mereka senang, jika dia ada di sini. Namun, beberapa orang menunjukkan reaksi negatif. Ini adalah zona bahaya. Jadi, kita seharusnya tidak menyerahkan posisi penjaga kepada seorang petani. Itu benar. Bagaimana jika monster bersembunyi di kabut saat fajar, dan menyerang? Seorang petani tidak akan dapat mendeteksi serangan monster. Jadi, kita akan rentan terhadap bahaya. Mereka tidak tahu kehormatan yang dimiliki swordsman yang hebat. Grid menemukan situasi ini lucu. Berapa lama mereka akan salah mengira, jika Piaro sebagai petani? Sangat menarik untuk menonton, karena dia tahu yang sebenarnya. Dia tersenyum dan menyelesaikan situasi. Kamu seharusnya tidak meragukan kemampuan Piaro untuk menjadi penjaga. Apakah kamu tidak tahu, jika dia adalah petani legendaris, bukan petani biasa? Petik 2 tanda tanya petik 2. Anggota Overgeared bingung. Mengapa petani legendaris harus pandai menjadi penjaga? Jelaskan, supaya kita bisa mengerti. Petik 2 petik 2. Grid menekan, karena anggota meminta klarifikasi. Mustahil untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan. Karena, itu hanya ucapan tanpa berpikir yang ia ucapkan. Pada saat itu, Lowell menebak. Petani harus melindungi ladang mereka dari es, binatang buas, dan monster. Seorang petani legendaris harus memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mempertahankan ladangnya. Yang berarti, jika kemampuannya untuk merasakan binatang dan monster itu tajam. Ini adalah alasan, mengapa Grid menyuruh kita untuk mempercayai petani legendaris. Benar sekali. Grid setuju dengan interpretasi Lowell. Anggota Overgeared dengan reaksi negatif mulai mengerti. Begitu, petani memiliki kemampuan ini. Baiklah kalau begitu. Piaro, tolong bekerja keras selama 4 jam. Itu permintaan. Anggota Overgeared memasuki tenda mereka. Pon adalah orang terakhir yang masuk, dan dia berbicara dengan Piaro. Ada monster besar yang hidup di Heben River. Ini sangat kuat, tidak seperti katak emas yang kami buru di siang hari. Jika itu muncul, beritahu kami tanpa penundaan. Petik 2. Ya. Pon akhirnya memasuki tendanya. Piaro duduk di depan api unggun sendirian, dan mengingat masa lalu. Ini mengingatkanku pada hari-hariku sebagai seorang knight. Selama waktunya di Red Knights, mereka melakukan banyak ekspedisi dan mendirikan tempat perkemahan. Saat itu, dia bersama rekan-rekannya. Tapi karena tuduhan palsu Asmopel, mereka semua mati. Tak. Petik 2 petik 2. Piaro mengatur cabang-cabang untuk api unggun, ketika dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke sungai. Saat itu subuh, sesuatu bergerak diam-diam dalam kabut. Sulit dideteksi bahkan oleh orang yang paling ahli sekalipun. Tapi, siapa itu Piaro? Sangat jarang, jika apapun bisa berhasil dalam penyergapan di depan pendekar pedang hebat. Kamu adalah monster Heben River. Piaro melempar dahan yang dipegangnya ke sungai. Saat dia melemparkannya ke sungai, sesuatu menjerit tajam. Pada hari ini, predator puncak sungai Heben selama dekade terakhir, menemui akhirnya. Oke, sempurna. Grid dan anggota Overgeared tidur selama 4 jam dan memulihkan stamina yang cukup. Mereka makan kentang pelangi, dan langsung pindah ke tujuan. Mereka akhirnya mencapai tepi gunung, setelah melewati desa hantu besar dan kecil. Grid dan anggota Overgeared tidak lagi bertemu monster. Grid bingung oleh hutan bambu yang membentang di sepanjang jalur gunung. Bagaimana hutan ini dilestarikan, tanpa diubah menjadi gurun? Apakah tempat ini aman dari Giant Worm? Lowell menjelaskan. Doppelganger di sini memblokir jalur monster dan juga manusia. Berkat itu,
Hutan ini dan tambang di pegunungan di belakangnya, terlindungi dengan aman. Petik 2. Harem. Itu adalah fenomena aneh, di mana monster mempertahankan tanah dari monster lain. Grid merasa sangat tertarik, ketika dia melangkah ke hutan bambu. Pada saat itu, Anda telah memasuki hutan misterius. Pikiranmu menjadi tenang. Anda akan menjadi tak berdaya di tengah-tengah ketenangan ini. Anda telah menolak kondisi abnormal. Perasaan ini sangat menjijikkan. Aku hanya ingin tidur. Dengan pengecualian Grid, anggota Overgeared diatasi oleh perasaan tak berdaya. Tubuh mereka menjadi lemas, dan ekspresi sakit di wajah mereka. Di sisi lain, Grid terus bergerak maju dan tercengang. Petik 2. Pakma. Pusat hutan tempat di sekitar bambu, melonjak ke langit. Seorang pria sedang duduk di atas batu datar. Dia memiliki wajah berbentuk telur di tubuh ramping. Kulit putih dan bibir merah. Mata panjangnya yang tersenyum. Dia memberikan kesan yang begitu indah dan rapi. Sehingga sulit untuk percaya, jika dia adalah seorang pria. Dia tampak persis seperti Pakma, yang dilihat Grid digambarkan pada mural di Loran Falls. Pakma duduk diam di atas batu dan perlahan bergerak. Pakaian sutra yang tampaknya berasal dari era Joseon mengepak, saat dia bergerak dan mengalihkan pandangannya ke arah Grid. Sorot mata itu mengandung permusuhan langsung.